orang bank datang ingin menyita rumah kita, dan kita pasti panik banget nih. Bagaimana nih kondisi rumah kita kalau mau disita oleh pihak bank? Tenang, nggak semudah itu teknis untuk bisa menyita sebuah aset. Pihak bank walaupun punya hak tanggungan, tetap aja mereka harus melakukan beberapa SOP yang harus mereka lakukan. Kita tenangkan pikiran kita juga menggunakan teh botol sosor ya. Kita minum dulu supaya pikiran lebih tenang. Apalagi lagi konten gini nih, pembahasannya berat, harus kita minum dulu yang bikin kita makin tenang dan makin asik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teknis untuk bisa menyita suatu aset, walaupun pihak perbankan udah punya hak tanggungan yang bisa menyita aset, mereka tetap harus melakukan beberapa SOP. Salah satunya, mereka harus melakukan surat peringatan dulu kepada nasabah yang dianggap wan prestasi. Ada SP1, SP2, SP3. Dilakukan beberapa bulan sampai dengan lebih dari 6 bulan, begitu pembayaran macet. Selanjutnya, mereka pun juga harus nih bayar pihak ketiga untuk mengurus daftar lelang dan juga mengurus administrasi kepada KPKN. Mereka juga wajib mengiklankan dulu nih bahwa rumah ini lagi mau dilelang. Karena itu salah satu SOP yang harus dilakukan oleh pihak bank berdasarkan aturan dari KPKNL. Selanjutnya, kalau udah semua terselesaikan, mereka juga wajib memberitahu kepada kita dan akhirnya lelang itu bisa berjalan. Namun jangan pede dulu, karena namanya lelang itu lebih banyak yang jual daripada yang beli. Dan resiko-resikonya juga ada banyak, termasuk juga biaya administrasi. Jadi peserta lelang tuh wajib deposit dulu nih, 20% dari harga penawaran yang mereka berikan. Misalkan aset tersebut harganya 1 miliar, di daftar lelang harganya cuma 600 juta yang ditawarkan. Calon pembeli rumah tersebut wajib membayar 20% dari harga yang ditawarkan kepada KPKNL. Dan kalau misalkan menang, wajib langsung melunasi uang tersebut dan ada biaya administrasinya. Selanjutnya, ada lagi resiko yang lainnya. Misalkan rumah yang mau dibeli itu masih ditinggali oleh pemilik yang lama. Itu juga akan mempersulit para peserta lelang untuk full mengakuisisi sebuah aset tersebut. Seperti yang pernah saya lakukan pada saat rumah saya dulu lagi mau dilelang oleh pihak bank. Rumah saya 3 kali dilelang oleh pihak bank, namun nggak ada pembelinya. Bagaimana caranya supaya para pembeli, para calon peserta lelang gagal atau mengundurkan diri dari kepesertaan lelang tersebut? Yaitu adalah kita sampaikan apa adanya bahwa kondisinya saya lagi macet dan saya lagi negosiasi kepada pihak bank. Namun pihak bank nggak mau menerima nih uang cicilan dari saya. Mereka maunya dilelang. Ya terserah. Tinggal peserta lelang tersebut mau beli melalui bank atau melalui saya. Karena saya pun menjual aset tersebut. Namun harga yang saya tawarkan di atas dari harga lelang. Waktu itu rumah saya nilainya di atas 1 miliar, sekitar 1,1 sampai 1,2 M. Sedangkan pihak bank itu melelang rumah saya di 480 jutaan. Jomplang banget kan, di atas 50% dari valuasi pasaran. Sehingga yang saya lakukan, saya tetap tinggal di rumah tersebut dan para peserta lelang yang selama 3 kali dilelang itu saya hadapi sekitar 30 orang. Per satu kali lelang yang datang ke rumah saya sekitar 5 sampai 10 orang. Nah, lelang ketiga ini yang paling banyak nih, sampai di atas 10 orang yang datang ke rumah saya. Dan ya, saya sampaikan apa adanya. Kalau mau beli lewat bank melalui lelang, silahkan. Namun nantinya akan berhadapan dengan saya di pengadilan. Karena kalau misalkan mereka tetap ngotot ingin membeli dengan cara lelang, akan berhadapan sama saya di pengadilan. Karena untuk setelah dia punya suratnya, untuk bisa mengakuisisi full aset tersebut, aset yang saya punya dulu, mereka tetap wajib menggugat saya untuk mengeluarkan diri saya dari rumah tersebut. Dan pastinya ada biaya lagi. Jadi selain dia bayar lelang, dia harus menggugat saya lagi ke pengadilan untuk mengosongkan rumah tersebut. Dan itu udah suatu hukum yang pasti terjadi. Masih bisa dikatakan walaupun suratnya udah balik nama atas nama mereka, rumah itu masih sengketa. Karena apa? Masih ada pihak lain yang menempati aset tersebut. Dan saya punya bukti-bukti bahwa saya nasabah kooperatif. Saya mau lanjut bayar cicilan saya kok kepada pihak bank. Ini suratnya udah ada. Dan itu bisa menjadi bukti-bukti kepada pihak bank bahwa saya nasabah yang kooperatif. Dan bisa saya bawa pada saat nanti kalau misalkan terjadi sengketa dan saya harus ke pengadilan. Itu kuncinya. Jadi kita tetap harus jadi nasabah yang kooperatif, sampaikan kepada pihak bank apa adanya,
apa yang ingin kita lakukan, dengan cara apa kita bisa melunasi, dan itu menjadi suatu hal yang artinya kita menjadi nasabah kooperatif. Semoga ini bisa membantu. Yang pastinya kita harus memberikan bukti berupa tulisan, berupa surat bahwa kita adalah nasabah yang kooperatif. Lalu uang yang kita punya jangan disetorkan dulu kepada pihak bank, karena kalau kita setorkan lagi tanpa kita negosiasi sebelumnya dan mereka belum meng-ACC apa yang kita mau, jangan disetorkan dulu. Lebih baik uangnya disimpan, dialokasikan untuk melunasi utang. Barangkali nanti terkumpul berapa ratus juta sesuai dengan pokok utang kita, kita bisa negosiasi langsung bayar lunas. Jadi pihak bank pun terbantu, mereka juga nggak perlu cari pembeli untuk melalui lelang. Karena pihak bank juga bayar pihak ketiga dan bayar administrasi lelang. Mereka jadi ada biaya lagi untuk bisa melelang aset kita. Sedangkan kalau kita punya uang cash, walaupun senilai pokok utangnya, mereka lebih selamat. Karena apa? Daripada mereka melakukan administrasi dengan pihak ketiga, melelang, mencesi, ataupun mengaida, lebih baik ya terima duit dari kita aja. Walaupun hanya senilai pokok utangnya. Namun mereka nggak pusing-pusing cari orang untuk mendapatkan uang cash untuk melunasi utang kita. Jika ada yang masih ditanyakan, silahkan komen. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.